Halo para selonjoranes, gimana kabarnya? Waras, sudah divaksin? Jangan lupa bayar tunggakan BPJS-nya. Oke, pada kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berada di sekolah, yaitu film besutan dari Jepang yang berjudul Yarukia Knight yang rilis pada tahun 2015. Di mana di sekolah tersebut kedatangan siswa cowok yang senang banget ngelihat si Didi Surabi para cewek, dan ia pun harus berhadapan dengan cewek-cewek yang ditakuti oleh para siswa cowok lain. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum intro, jangan lupa kalian subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang siswa baru. Siswa ini merupakan siswa pindahan. Siswa ini bernama Makoto Gotsuke. Panggil saja namanya Makoto. Makoto ini merupakan cowok yang cabul dan dia ini sangat antusias sekali dalam melihat Surabi para cewek-cewek. Ia pun dikejutkan oleh para cewek-cewek yang berpenampilan sangat seksi dan cantik. Sampai-sampai ia berimajinasi dikelilingi oleh para cewek-cewek. Pada saat Makoto akan menghampiri cewek-cewek, ia ditubruk oleh para siswa cowok. Salah satu siswa mengatakan, jangan pernah mendekati para cewek. Makoto pun diperingatkan untuk segera pindah sekolah. Jika tidak, hal buruk akan terjadi padanya. Mendengar hal tersebut, membuat Makoto penasaran apa yang sedang terjadi di sekolah itu. Makoto pun mengikuti para siswa tadi. Makoto pun masuk dalam ruangan rapat. Dalam ruangan rapat tersebut, terlihat para siswa sedang duduk dan diikat di kursi. Dalam rapat tersebut, nampak seorang cewek bernama Chisako sebagai eksekutor. Para siswa cowok pun dipaksa untuk menyaksikan gambar wanita tak memakai selas benang alias bugis. Hanya ditutupi pada bagian tertentu saja. Di atas kursi tersebut sudah disediakan aliran listrik yang akan diarahkan kepada otong mereka. Apabila otong mereka bereaksi melihat gambar tersebut, maka aliran listrik tersebut akan menyengat otong mereka. Melihat hal tersebut, Makoto terlihat sedih atas tindakan yang dilakukan para cewek. Pada saat satu otong akan disengat aliran listrik, Makoto segera menolong siswa tersebut. Dengan menghalangi otong siswa tersebut dengan tangannya, dikarenakan Makoto kesal dengan tindakan para cewek. Saking kesalnya, Makoto malah meremas otong siswa tersebut seperti mie kremes. Pada saat itu Chisako kesal karena rapat tersebut terhalang oleh Makoto. Tak lama kemudian, tirai dibuka dan datanglah ketua OSIS wanita bernama Misashi Suzuka. Wanita cantik yang jadi dalang dari semua aturan yang menyengsarakan para otong pria. Melihat kecantikan Shizuka, Makoto terpesona dan menganggap Shizuka adalah pujaan hatinya. Para cewek-cewek pun memimpin peraturan yang disampaikan oleh Chisako. Dalam peraturan tersebut, para cowok dilarang mendekati para cewek-cewek, dilarang melakukan pengencrotan, dilarang ngencrot sendirian. Apabila para cowok-cowok melanggar pelanggaran tersebut, para otong pria akan disengat aliran listrik seperti video sebelumnya. Mendengar peraturan tersebut, Makoto menolak dengan begitu lantang, karena mustahil bagi Makoto menahan jiwa-jiwa cabulnya. Ia pun mengatakan hal yang paling disukainya yaitu CD DVD Surabi para wanita. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada para cewek-cewek, dan Makoto mengungkapkan bahwasannya ia menyukai Shizuka. Shizuka terlihat risih saat itu, lalu Shizuka menampar Makoto hingga terjatuh. Lalu Makoto dengan lincahnya mengangkat rok Chisako dan para cewek-cewek lainnya dengan gerakan yang ia pelajari oleh Kato Sugiunto. Sontak para murid lain kesenangan karena dapat dengan mudah melihat keindahan surabi-surabi berhamburan. Pada saat akan membuka rok Shizuka, Makoto dipukul oleh Shizuka sampai berdarah dan para cewek-cewek mengajar habisan Makoto. Pada saat Makoto terbangun, pakaiannya sudah dilucuti oleh para cewek-cewek. Ternyata, Shizuka selain cantik dan gemoy, ia ahli dalam bela diri dan di sana tidak ada siswa pria yang dapat mengalahkannya. Sementara itu, Makoto terbangun di asrama pria. Di sini ada seorang siswa yang bernama Yamada yang diselamatkan oleh Makoto pada saat rapat penyetruman tadi. Ia berterima kasih kepada Makoto. Lanjut, mereka makan pop mie bersama siswa pria lain. Makoto sambil makan, ia menggerutu dengan aturan aneh yang terjadi pada sekolahan barunya itu. Lalu sambil menyeruput mie, Yamada menjelaskan bahwa sebelumnya sekolahan biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya guru BK yang baru, yaitu Arashi, seorang guru yang kejam dan galak, aturan dibuat semaunya oleh guru tersebut.
Sampai-sampai ia membuat aturan untuk para cewek-cewek agar memakai rok tinggi 50 cm di atas lutut. Di sini terlihat guru BK menyukai Chisako. Pada saat Pak Guru akan mengangkat rok Chisako, para cewek-cewek yang dipimpin Shizuka mendatangi guru BK. Lantas Pak Guru dibogem oleh Shizuka hingga babak belur. Lalu Shizuka mengumumkan kepada para siswa bahwa telah terjadi kejadian buruk kepada guru Arashi. Lantas Shizuka merubah semua aturan yang dibuat oleh guru Arashi. Dan Shizuka memproklamirkan bahwasannya otonom kekuasaan sekolah akan dipegang oleh para cewek. Dan para siswa harus mematuhi peraturan Johnson Dapi, yaitu aturan yang mustahil bagi para cowok. Sat. Mendengar cerita dari Yamada, Makoto terlihat kesal, namun ia mengagumi sosok Shizuka dan menganggap Shizuka adalah malaikatnya. Uhuy. Dan Makoto tidak akan menyerah untuk bisa mendekati Shizuka. Sontak Yamada dan siswa lainnya memohon kepada Makoto untuk bersedia menjadi OSIS untuk para siswa pria. Para siswa mengeluh karena seragam untuk para pria hanya kaos dan olahraga. Dan kamar mandi pria sangat jauh dan hanya ada satu. Mereka pun dilarang melakukan kontak mata dengan para cewek-cewek. Para siswa ingin sekali kembali pada kehidupan sekolah yang normal. Yamada berharap sosok Makoto bisa merubah keadaan seperti normal kembali. Karena ia berbeda dengan para siswa lain. Melihat kegelisahan para siswa, Makoto merasa iba dan akhirnya bersedia menjadi ketua OSIS pria. Pada saat Makoto akan melakukan aksi pengintipan bersama Yamada, Makoto dan Yamada terkena jebakan yang menghantam wajah mereka. Yamada dan siswa lain menyerah karena mereka tidak berhasil melihat keindahan Shizuka. Malah mereka mendapat bogem-bogem dari jebakan tersebut. Namun berbeda dengan Makoto yang tetap bersemangat dalam misi melihat jeroan di dalam milik Shizuka. Sontak Makoto berimajinasi sedang meremas-remas T2 milik Shizuka. Siswa lain pun mengikuti tingkah kocak ketua OSIS mereka. Dan itu terasa oleh Shizuka pada saat ia berendam di air hangat. Keesokan harinya, Makoto sebagai OSIS siswa pria membuat pengumuman bahwa ia menuntut kesetaraan dengan para siswa cewek dan menghapus semua peraturan yang dibuat Shizuka. Apabila belum ada keputusan dari Shizuka, Makoto akan mengancam nyingsatkan rok para cewek-cewek setiap hari. Aksi itu pun langsung ia lakukan dengan mengangkat rok setiap para cewek yang lewat di hadapan mereka. Dengan jurus Wihchuh milik kakek Seguntul, sontak Yamada senang dengan aksi Makoto. Melihat aksi Makoto, Shizuka marah besar kepada mereka berdua dan akhirnya mereka kembali babak belur. Makoto tidak menyesal atas perbuatannya walaupun ia sudah babak belur. Ia malah mencoba merayu Shizuka, namun Shizuka dengan geram menghajar kembali Makoto. Yamada saat itu senang bisa merasakan kehidupan sekolah yang berbeda dari sebelumnya walaupun dia harus babak belur. Keesokan harinya Makoto dan Yamada melakukan aksi penyamaran dan mereka masuk ke ruang ganti para cewek-cewek. Mereka terlihat senang tidak karuan berlagak seperti ulat bulu karena senang melihat para cewek-cewek mulai melepaskan pakaiannya. Bukan tank top atau segitiga bermuda yang ia dapatkan, ternyata para cewek-cewek menggunakan dalaman baju renang. Sontak Yamada dan Makoto kaget. Datanglah Chisako dan Shizuka. Mereka berdua pun dipukuli kembali. Tidak ada kata menyerah bagi Makoto. Makoto kembali masuk ke dalam ruang ganti para cewek-cewek. Sontak cewek-cewek keluar. Di luar pun sudah ada Shizuka. Makoto mengatakan, susah sekali menjadi bagian dari perempuan, apalagi urusan bawah. Dan Shizuka mengatakan, tuntutan Makoto tidak akan dirubah mengenai kemesuman para siswa pria. Para siswa cowok pun datang mengejar Chisako. Akhirnya para siswa cowok berhasil membawa Chisako. Dan itu pun tak berlangsung lama. Shizuka kembali menolong Chisako. Para siswa cowok pun habis dipukuli oleh para cewek. Scene berganti ke kolam air hangat. Shizuka merasa resah atas kelakuan Makoto dan para siswa cowok lain karena kekuatan para cewek sangat lemah dalam menghadapi para siswa cowok. Tapi Chisako mengandalkan kekuatan Shizuka. Hal itu pun membuat Shizuka kaget karena ia tidak bisa menghadapinya sendiri. Adegan pun berganti ke cowok mesum Makoto dan Yamada. Di sana mereka berangan-angan tentang Shizuka dan Chisako dan melakukan aksi ngurek belut di sawah dan salam Spider-Man. Hal aneh yang dilakukan mereka pun terasa di bagian tubuh Shizuka dan Chisako. Pagi itu, Jaiko, adik dari Giant, melakukan olahraga tolak peluru berupa batu besar berisi pesan yang dilemparkan ke asrama cowok. Yang pagi itu tepat mengenai wajah dari Makoto yang baru saja bangkit dari tidurnya, nyawanya pun belum ngumpul. Sehingga pada saat itu Makoto langsung menggoler di teras. Pesan itu berupa tantangan gelut yang diberikan oleh Shizuka.
Di saat pertandingan belum dimulai, Yamada memberikan motivasi bahwa sebelum ia babak belur, sebaiknya dirinya menyerah saja. Sontak Makoto mengajar Yamada dan sangat bersemangat melawan Shizuka. Saat itu pun Shizuka memberikan pilihan kepada Makoto, pindah sekolah dan masih bisa hidup atau menjadi kotoran sekolah. Namun hal itu dianggap enteng bagi Makoto. Saat pertandingan akan dimulai, Shizuka melepaskan pakaian karatenya yang membuat para siswa cowok bersorak ria. Begitu pula dengan Makoto yang begitu melohok melihat Shizuka menggunakan baju seksi. Ia pun melakukan angan-angan meremas T2 milik Shizuka, tapi Shizuka menampar Makoto sampai jatuh. Para cowok pun protes karena pertandingan belum dimulai. Balik Makoto menjatuhkan Shizuka sambil memitingnya. Namun erangan Shizuka bikin cowok-cowok melohok kesenangan. Shizuka pun berhasil memiting leher Makoto. Bukannya kesakitan, Makoto malah begitu senang karena T2 milik Shizuka menyentuh kepalanya. Banyak pitingan yang dilakukan oleh Shizuka kepada Makoto, tapi pitingan itu seperti berkah bagi Makoto karena bisa menyentuh bagian tubuh dari Shizuka. Pitingan terakhir pun membuat Makoto pingsan, tapi lagi-lagi itu berkah bagi dirinya. Dari luar pun terdengar petir menyambar dan cuaca mendung seketika. Dan kemudian muncul sosok guru BK bernama Arashi yang kejam dan galak itu datang ke sekolah, membuat anak-anak ketakutan dengan kedatangannya. Guru BK itu menghampiri cewek-cewek dan menyingsatkan rok para cewek. Ia pun mendatangi murid yang ia sukai yaitu Chisako, merayu sambil melihat-lihat rok Chisako. Kanjut, Shizuka lantas memanggil guru Arashi untuk menghentikannya. Shizuka memberikan pukulan kepada guru Arashi. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh Shizuka, namun pukulannya tidak terasa bagi guru tersebut. Karena dirinya sudah lama berlatih dan membuat kesepakatan dengan juri, guru tersebut menyebut dirinya dengan nama Cyborg Arashi Tetsumi. Melihat hal tersebut membuat seluruh siswa ketakutan. Makoto pada saat itu masih pingsan sambil senyum-senyum gak jelas. Akhirnya Yamada membangunkannya dengan menagorkan kamera miliknya ke kantong menyan Makoto. Melihat T2 milik Shizuka dipermainkan, Makoto dengan lantang berteriak kepada guru Arashi sambil menyeruduk ke arahnya. Namun kekuatan Makoto tak sebanding dengan kekuatan guru Arashi. Dengan mudah, guru itu melempar Makoto dan celananya ikut terhempas. Makoto pun bagai hiasan dinding. Sambil pergi, guru Arashi memperingatkan kepada para siswa bahwa ia akan kembali 1 minggu ke depan dan akan memberikan kehidupan sekolah seperti di dalam neraka. Yamada pada saat itu mencoba mengeluarkan burung yang terperosok ke dalam milik Makoto. Namun, ia tidak bisa mengeluarkannya. Ia pun pergi mengambil tang. Tak lama Shizuka datang. Ia pun memberitahu, bersenang-senanglah sebelum guru Arashi datang. Karena setelah guru itu kembali, kehidupan sekolah seperti di dalam neraka, dan ia pun mengucapkan terima kasih telah membantunya. Di dalam asrama, Makoto melamun, lalu ia pergi menghampiri Shizuka yang sedang berendam. Niat tujuan Makoto ialah ingin melindungi Shizuka dan ingin membantu Shizuka dalam menghadapi guru Arashi. Ia pun ingin melihat T2 milik Shizuka jika ia beruntung. Bagung sekali Makoto. Pagi itu mereka pun menyusun rencana untuk bisa mengalahkan guru Arashi. Namun rencana mereka konyol dan tidak masuk akal. Sebagai simulasi, Makoto pun jadi babak belur. Dengan wajah babak belur setelah melihat segitiga bermuda milik Chisako, Yamada pun memberitahu kekuatan dari Makoto, yaitu saat otongnya berdiri. Apalagi saat ia berpikiran kotor tentang Shizuka, ia akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sat banget dah. Pada saat itu pun, Shizuka dan Chisako setuju dengan ide dari Yamada. Esok hari pun Makoto langsung diajari bela diri oleh Shizuka. Di tempat lain, Chisako dan Yamada mengajak para siswa lain untuk bekerja sama menghadapi guru Arashi. Anehnya semua murid cowok wajib mengumpulkan majalah Ikike milik mereka untuk menjadikan kekuatan Makoto. Hari demi hari Makoto berlatih dan ia pun sudah menguasai kuda-kuda yang diajari oleh Shizuka. Kita diperlihatkan Shizuka sedang memberikan pengumuman kepada para siswa bahwa murid cowok dan cewek harus saling bekerja sama untuk menghadapi guru Arashi. Malam pun berganti, Makoto sedang berjalan menuju asrama. Namun ia dipegat oleh Shizuka. Sontak Makoto kaget. Ia pun berjalan bersama sambil mengobrol. Shizuka pada saat itu memberitahu belum pernah selama di sekolah berjalan bareng bersama seorang pria. Lalu Shizuka memberikan amplop kepada Makoto. Makoto langsung bereaksi untuk membukanya.
Namun amplop itu tidak boleh dibuka pada saat sekarang. Shizuka menyarankan agar amplop tersebut dibuka pada saat waktu darurat saja. Namun dengan konyolnya, Makoto mencoba menerawang amplop tersebut dan Shizuka berharap Makoto bisa mengalahkan guru Arashi. 1 minggu sudah berlalu. Di pagi hari pun, para siswa menghadang guru Arashi. Makoto maju dan mengatakan bahwa siswa-siswi sudah tidak membutuhkan guru Arashi lagi. Namun permintaan itu ditolak oleh guru Arashi dan menghajar Makoto sampai mencelang ke langit bagaikan film Dragon Ball. Pada saat akan menghukum Shizuka, Shisako maju untuk melindunginya. Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh guru tersebut untuk melihat surabi hangat milik Shisako. Lantas Yamada menakol kepala guru Arashi menggunakan besi. Namun takolan itu tidak sama sekali melumpuhkan guru itu. Yamada pun dengan mudah disingkirkannya. Guru Arashi memberi ancaman akan menghabisi siapa saja yang mencoba menghalanginya. Lalu Shizuka diperintahkan untuk menggunakan kalung dogi dan menjadi peliharaan guru tersebut. Dengan lantangnya, Makoto menolak aturan yang dibuat guru Arashi. Lanjut, Makoto mengajak bertarung kembali dengannya. Dengan tenaga yang ia punya, ditambah dengan bantuan tenaga majalah-majalah Ikeh yang dibuat lingkaran, namun kekuatan itu belum cukup untuk bisa mengalahkan guru tersebut. Akhirnya, Makoto pun kembali dilempar ke planet Namek. Tring! Guru Arashi menginstruksikan untuk berbaris di hadapannya dan akan menjadikan sekolah yang menyenangkan. Namun, ajakan tersebut ditantang oleh Makoto. Dengan muka dan pakaian yang sudah amburadul, Makoto masih tetap memberontak kepada guru Arashi. Dengan strategi terakhir yang disusun oleh Shisako, para murid menempatkan posisinya di hadapan Makoto dengan berbaris dan berpose, sambil murid cowok membukakan rok para cewek, agar kekuatan pada diri Makoto bertambah dan bisa mengalahkan guru Arashi. Benar saja, kekuatan nyeleneh itu berhasil menjatuhkan guru Arashi terkapar di tanah. Para murid pun kesenangan atas keberhasilan Makoto. Tapi guru Arashi itu bangkit dan melemparkan kembali Makoto. Namun lemparannya tadi tidak sejauh dari sebelumnya. Lantas, Shizuka langsung menghampiri Makoto. Makoto pun meminta permintaan kepada Shizuka untuk bisa melihat surabinya. Dengan senang hati Shizuka ikhlas dan ridho, surabinya diperlihatkan kepada Makoto. Lanjut, Makoto pun bangkit dan mempunyai kekuatan full dari surabi Shizuka. Melihat hal tersebut, guru Arashi kesal dan akan menyerang Makoto. Makoto yang sudah full akan kekuatannya langsung menghajar guru Arashi sampai baju dan celananya bercerai-berai. Dengan kejadian tersebut menjadikan para siswa-siswi semakin akrab dan keadaan tersebut berubah. Sekolah mereka pun kembali ke kehidupan normal. Shizuka pada saat itu bertanya mengenai amplop yang ia berikan kepada Makoto. Makoto mengatakan bahwa amplopnya hilang. Lantas Shizuka kesal dan segera temukan amplop tersebut. Shizuka pun mengajak para siswa untuk mencari amplop yang hilang tersebut. Namun Makoto melihat amplop yang hilang diberikan Shizuka. Makoto pun membuka amplop tersebut. Dia pun melohok dan mimisan melihat wajah Shizuka. Film pun berakhir. Cah!